Tidak ada dokter spesialis. Betul ya Pak ya? Saya dokter yang enggak umum. Karena saya 25 tahun itu dampingi orang-orang yang sakaratul maut. Penyakit-penyakit terminal. Makanya kenapa untuk penyakit-penyakit terminal itu kok tidak ada larangan makan. Wong makan aja enggak mau kok dilarang lagi. Panjenengan ya boleh makan, asal yang enggak boleh kalau berlebihan. Kata Rasulullah, makan pada waktu lapar, berhenti sebelum kenyang. Sumu tasihu, berpuasalah niscaya akan sehat. Kalau diimbangi puasa, bisa juga menahan hawa nafsu, sebab dari emosi. Banyak orang nggak ngobati hati. Kedua, saya kalau ngobati secara keseluruhannya. Bukan hanya fisik saja, bukan hanya pil. Manusia ini terdiri 5 aspek. Badan, psikologis, sosial, kultural, spiritual. Jadi kalau ngobati harus semuanya. Satu badan, treat the patient. Jadi manusia, bukan hanya pil-pil, tapi emosinya. Makanya orang yang ngeyelan itu gak iso, itu cepat mati. Karena kortisolnya meningkat. Jadi justru penyakit hati ini diobati. Makanya obatnya Rasulullah adalah istighfar. Dalam hadis qudsi, astaghfirullahaladzim innahu kana ghafaro, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Itu tidak pernah disampaikan, hanya dikasih pil, itu fisik. Padahal kausanya di hati. Nanti kita bahas satu persatu. Makanya saya ini tugasnya adalah bagaimana orang itu tidak menderita, bagaimana orang itu semangat, dan bagaimana orang itu siap kalau sewaktu-waktu dipanggil sama Allah. Itu tugas saya. Jadi kalau ada orang sakaratul maut, lainnya ditinggal, saya enggak, saya rangkul, saya bimbing, saya dampingi, karena ini saat yang menentukan. Itu bedanya, ya. Jadi saya di bagian penyakit terminal, sehingga saya kalau melihat orang sudah tahu. Orang ini masih takut sama istrinya, kelihatan. Ya, orang ini masih banyak utang, itu kelihatan. Kalau yang hadir di tempat ini wajahnya ini wajah surgawi. Orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang penuh syukur. Orang bersyukur itu mesti daya tahan tubuhnya meningkat, nggak gampang sakit. Alhamdulillah. Kelihatannya sepele. Kalau mengucapkan alhamdulillah, keluar hormon kebahagiaan. Daya tahan tubuhnya meningkat. Dan orang itu kalau bersyukur mesti bibirnya lebar. Ya apa kabare Pak? Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang bibirnya kecil, orang ini mungkin bermasalah. Karena mengeluh terus, nggak ada orang, ya apa kabare? Alhamdulillah. Nggak ada. Bibir kecil mesti, loh ya mesti ngono, mesti cabut deh. Lain syakartum la azidanakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur tak tambah. Kalau kamu mengeluh, maka amat pedih siksaku. Jadi orang yang hidupnya tidak enak, mungkin sering mengeluh. Dan memang disebutkan Quran surat Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan banyak mengeluh. Makanya kalau pengen sehat jangan ngomong wah, aduh. Alhamdulillah. Kalau ada sesuatu nggak enak itu dari diri kita, bukan dari orang lain. In asantum le anfusikum wa in asantum falaha. Barang siapa berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri. Kalau berbuat jahat, kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan itu pula.